Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan seri khotbah kita, yaitu dengan tema trustworthy. Artinya adalah Allah yang layak dipercaya. Allah satu-satunya yang diandalkan di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang sama seperti Dia. Tidak ada tandingannya. Dia satu-satunya yang layak. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang kekudusan Allah. Supaya kita mengerti bagaimana harusnya kita datang dan apa pengharapan Tuhan. Supaya kita tidak salah mengerti. Sama-sama kita baca di Yesaya 6 ayat 1 sampai 8 ya. Kita sama-sama baca di rumah kita masing-masing sekalipun kita tidak usah buka mic-nya. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Di dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Ayat ketiga. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepik dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Bapak Ibu Saudara, mungkin sekilas kita baca, ini kurang dimengerti, jadi saya akan menjelaskan. Ini zaman Raja Uzia dikatakan tadi ya, adalah Raja Yehuda yang saudara tahu itu disebutkan sebagai salah satu raja yang paling berhasil dalam pemerintahannya. Dia memerintah Yehuda selama 52 tahun dan dia raja yang takut akan Tuhan, dan selama pemerintahannya Yehuda itu makmur, aman dan damai. Bangsa Yehuda tentu bangga punya raja seperti Uzia. Ketika Raja Uzia mati, saudara, rakyat Yehuda begitu kehilangan sosok seorang raja yang baik. Mereka tentu bersedih, termasuk Yesaya. Jadi kebingungan gitu ya. Ini raja sudah mati, raja yang hebat. Nah, saudara, Yesaya pada waktu itu belum jadi nabi. Itu awal-awal dia mulai dipanggil oleh Tuhan, mau dipanggil bahkan oleh Tuhan. Karena selama ini mereka sudah aman, tidak ada bangsa manapun yang berani memerangi bangsa Yehuda. Aman selama 52 tahun. Saudara, kalau kita juga tentu bersedih. Kita juga pasti mengalami satu kegalauan kalau pemimpin kita yang hebat meninggal. Ataupun orang yang selama ini kita banggakan meninggal atau dipanggil Tuhan. Dulu waktu saya kuliah, saudara, ini ilustrasi kecilnya saja. Waktu orang tua saya masih sehat. Jadi mengenai uang kuliah saya tidak perlu khawatir saya. Karena orang tua saya yakin mereka pasti mampu. Tetapi ketika di semester 2, ayah saya meninggal, saudara. Nah, saya begitu bersedih, saya begitu galau, karena orang yang selama ini yang saya andalkan, yang mensupport kebutuhan saya, kuliah saya dari awal, sudah tidak ada lagi. Nah, dalam kesedihan itu, banyak pertanyaan di dalam hati tentunya. Bagaimana dengan kuliah saya?
Apakah saya harus berhenti? Siapa nanti yang membantu saya? Bagaimana saya bisa membayar uang kuliah saya? Tetapi di waktu yang sama, Tuhan juga berbicara melalui Roh Kudus-Nya. Aku Allah yang perkasa, Allah yang menciptakan segala sesuatu, yang merencanakan segala sesuatu. Percayakah engkau kepadaku? Nah, masa itu adalah masa di mana Tuhan sedang memperhatikan iman saya, memperhatikan hati saya. Apakah saya mengatakan, ya Tuhan, saya percaya kepada kebesaran-Mu, kepada kuasa-Mu, atau sebaliknya, saya menjadi mundur dan saya tidak mau percaya lagi kepada Tuhan karena saya merasa Tuhan itu sudah tidak adil kepada saya. Tuhan itu sudah tidak sayang kepada saya. Saudara, inilah yang terjadi bagi bangsa Yehuda. Di tengah-tengah krisis, kehilangan seorang raja mereka yang hebat, yang pada waktu itu memimpin Yehuda, makmur, aman, damai. Dan di tengah-tengah itu, Tuhan juga datang kepada bangsa Yehuda melalui penglihatan Nabi Yesaya, yang pada waktu itu dia juga masih galau. Dikatakan begini tadi di ayat 1 ya. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Nah, saudara, dikatakan ini, duduk di atas tahta yang menjulang, itu berarti sama dengan di mana Tuhan itu sedang menunjukkan dia adalah raja yang kehebatannya jauh melebihi dari raja manapun. Dia tidak bisa dibandingkan dengan siapapun, sekalipun usia. Yang mereka banggakan selama ini, Tuhan memperlihatkan bahwa dia lebih hebat dari Uzia. Tuhan adalah penguasa segala tahta yang ada di bumi ini. Semua tunduk di bawah kuasanya. Karena itu Tuhan mau Yesaya dan bangsa Yehuda harus mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Harus mengandalkan Tuhan. Harus menyembah kepada Tuhan. Mempercayakan bangsa mereka kepada Tuhan. Jangan menjadi galau, jangan menjadi bingung. Karena apa? Karena selama ini mereka cenderung mengandalkan raja mereka. Wah, kita ada raja hebat ini, tidak perlu takut, kita aman sudah kita. Jadi sini Tuhan datang. Kemudian dikatakan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Artinya apa, saudara? Kalau bait suci itu sama dengan bait Allah. Kalau di 1 Korintus 3 ayat 16 berkata begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Artinya tahta Allah itu memenuhi sampai ke setiap orang percaya, termasuk Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik, semua kita. Jadi apa, saudara? Tahta Allah itu memenuhi seluruh bumi. Ya, karena itu di tengah-tengah situasi kesulitan akhir-akhir ini akibat COVID-19, di tengah-tengah pergumulan kita dan kesukaran kita, Allah mau supaya mata kita juga tertuju kepada Allah. Sebab dialah yang punya kuasa dan otoritas atas segala sesuatu dalam hidup kita. Dialah Allah yang bertahta dari langit sampai ke ujung bumi. Sekali dia berfirman, semuanya akan jadi. Kita tidak bisa mengelak. Tidak ada satupun yang bisa mengelak atau menunda atau menghindar dari perkataan Tuhan. Begitu luar biasanya Tuhan kita. Percaya tidak percaya, firman-Nya tetap terjadi. Darah seperti hukumnya, hukum Allah itu seperti hukum gravitasi. Kita percaya tidak percaya, ini saya bikin ada gambar ya. Percaya atau tidak percaya, kalau kita melompat dari gedung tinggi, kita pasti jatuh. Mau kita bilang saya tidak percaya gravitasi, gitu ya. Saya percaya, saya melompat pasti tidak jatuh. Karena itu hukum Allah. Maka saudara tahu tidak tahu hukum gravitasi,
pasti jatuh kalau melompat dari gedung tinggi. Seperti itulah firman Tuhan. Kalau dia sudah lepaskan, kalau sudah dia katakan, orang merespon apapun firman-Nya pasti akan terjadi. Karena itu, pilihlah tunduk kepada Allah. Ayat kedua kita lanjutkan. Dikatakan begini tadi. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai menutupi mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, 2 sayap dipakai melayang-layang. Saudara, serafim itu disebutkan sebagai malaikat-malaikat kudus. Nah, diterjemahkan juga sebagai api yang menyala-nyala. Ya, di Mazmur 10 ayat 4b itu dikatakan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Jadi mereka ini keberadaannya menyala-nyala di dalam kasih Tuhan. Mereka ini bersemangat melawan dosa. Mereka adalah dipakai Tuhan sebagai alat murkanya. Apabila Allah datang sebagai Allah yang menghanguskan. Saudara, Tuhan memperlihatkan ke Nabi Yesaya supaya bangsa Yehuda sadar akan dosa-dosa mereka dan berbalik kepada Allah. Kalau tidak, Allah akan bertindak dan menghanguskan. Dan kalau kita tahu akhirnya apa, saudara? Ketidaktaatan mereka, apa yang terjadi? Bangsa Yehuda akhirnya apa? Ditawan ke Babel. Yerusalem dihancurkan. Jadi Allah itu serius. Demikian juga kita, Bapak Ibu Saudara. Firman ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu juga Tuhan yang menghanguskan. Sekalipun dia mengasihi kita. Kenapa dia menghanguskan? Karena Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Saya ulang lagi ya, Tuhan itu tidak kompromi dengan dosa. Tuhan akan izinkan berbagai hal terjadi dalam hidup kita supaya kita mengatakan, Tuhan, aku minta ampun, aku bertobat kepada Engkau, aku perlu Engkau Tuhan. Nah, kalau misalnya begini, kalau kita punya sakit hati atau kebencian kepada seseorang dan kita tidak menyelesaikannya, tidak minta maaf atau tidak mengampuni, maka saudara, kemanapun kita pergi, kita akan tetap menemukan seseorang yang menjengkelkan kita. Tujuan Tuhan apa, saudara? Supaya kita menang atas pengampunan. Supaya kita akhirnya, aku mau mengampuni, aku mau memaafkan engkau. Karena itu, izinkan Tuhan menghanguskan dosa-dosa kita. Amin. Jangan ditahan-tahan dosanya. Izinkan Tuhan menghanguskan dosa-dosa kita. Saudara pernah nggak mendoakan atau melihat orang yang didoakan di dalam dirinya roh jahat? Ada jimat-jimat. Kalau saya pernah, ya saudara mungkin yang pernah. Waktu dia didoakan, saudara doa pelepasan, pasti dia mengalami kepanasan. Dia akan bilang, panas, panas. Saudara, Tuhan itu datang, saudara, menjamah orang itu. Kalau ada dosa, ada jimat, yang seperti disampaikan oleh Pak Awen minggu lalu, ada roh jahat. Ibaratnya gini lah, nggak bisa maksimal 100% mengalami terbakar. Itu yang terjadi. Jadi Tuhan itu sungguh-sungguh serius. Tetapi kabar baik, setelah orang itu dilepaskan, Tuhan memberikan damai sejahtera dan sukacita. Itulah Tuhan kita. Dia sungguh amat baik. Karena itulah mengapa Ia satu-satunya yang layak kita percaya. Kemudian dikatakan tadi 2 sayap menutupi muka. Ya, 2 sayap menutupi kaki. Artinya apa, saudara? Berbicara tentang kerendahan hati dan penghormatan mereka. Penghormatan malaikat-malaikat itu akan kebesaran Allah. Bagaimana mereka melayani Tuhan dengan sikap yang takut dan gentar terhadap Allah. Nah, Tuhan memperlihatkan Nabi Yesaya supaya bangsa Yehuda, bangsa Yahudi pun menghadap Tuhan itu harus dengan hormat.
harus dengan takut dan rendah hati di hadapan Tuhan. Dari sekalipun malaikat itu begitu dekat dengan Tuhan, tetapi mereka semua harus hormat, harus takut dan rendah hati di hadapan Allah. Nah, apalagi kita sebagai manusia. Siapa kita? Harusnya kita jauh lebih menghormati Tuhan. Lebih takut akan Tuhan. Lebih rendah hati akan Tuhan. Nah, saudara, zaman dulu saja, kita lihat gambar ini ya. Zaman dulu, kalau orang menghadap raja di dunia ini saja, seseorang itu harus tunduk dengan sikap yang menyembah. Tidak boleh datang dengan muka yang tegap. Tidak boleh merasa, oh saya sama kok dengan raja. Kita sama-sama manusia. Gitu ya. Kalau seseorang datang dengan sikap yang begitu, sikap yang sembarangan, dengan berpikir saya sama kok dengan raja, saudara, itu tinggal tunggu perintah, pasti dihukum atau dipenggal. Apalagi datang dengan pakaian tidak sopan, oh pasti dihukum. Bayangkan saudara, raja di dunia saja kita harus hormati. Apalagi Tuhan kita. Dia adalah raja di atas segala raja. Jauh melebihi raja yang ada di dunia ini. Kita harus senantiasa datang kepada Tuhan dengan takut akan Tuhan. Rendah hati kepada Tuhan. Amin. Jadi jaga hati kita. Jangan sampai kita menjadi sombong karena kita punya karir yang bagus. Karena kita punya kekayaan atau kekuasaan. Jangan sampai kita berkata-kata tidak lagi menghormati orang lain. Oh, saya tidak mau bergaul lagi sama orang itu. Karena dia nggak level lagi sama saya. Nah, banyak orang begitu. Kita tidak mau lagi, apalagi kita tidak mau lagi melakukan amanat agungnya, yaitu memberitakan Injil dan memuridkan orang. Tidak mau lagi melayani orang lain karena sudah merasa hidupnya cukup. Ah, ngapain urus orang? Ngabisin waktu aja. Ngabisin uang saja. Itu namanya tidak rendah hati, saudara. Yang anak-anak muda, dulu semangat melayani Tuhan, tapi begitu punya pacar, langsung berubah. Sibuk dengan pacarnya. Dunia serasa milik berdua. Nah, itu namanya tidak rendah hati lagi. Nah, yang pintar di sekolah, yang selalu dapat nilai bagus, menjadi apa? Suka ngejek temannya, suka merendahkan temannya, mungkin sepertinya bercanda, tapi itu namanya sudah menjadi sombong, tidak rendah hati lagi. Bapak Ibu Saudara, firman ini mengingatkan kita semua, mari kita selalu tunjukkan sikap yang rendah hati di hadapan Tuhan. Amin. Sikap takut akan Tuhan harus kita jaga. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata di Mazmur 25 ayat 9. Sama-sama kita lihat ini ya. Sama-sama kita baca masing-masing di rumah kita ya. 1, 2, 3. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6 berkata, sama-sama kita baca. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saya percaya setiap kita ingin dibimbing Tuhan supaya hidup kita dalam kebenaran. Amin, betul ya? Saya percaya semua kita ingin diajarkan Tuhan jalan-jalannya. Saya percaya semua kita ingin dikasihi oleh Tuhan. Ada amin? Karena itu hiduplah dengan rendah hati. Kalau ada di sebelahmu, katakan, mari kita hidup rendah hati. Katakan sekali lagi kalau ada di sebelahmu, mari kita hidup rendah hati. Selanjutnya dikatakan gini, 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Tadi kan? Itu adalah sikap yang siap sedia, diutus, melakukan apapun diperintahkan Tuhan. Malaikat itu terbang begitu cepat, saudara. Kalau di Daniel 9 ayat 21 berkata begini, sementara aku berbicara dalam doa, ini Daniel nih, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Saudara, ini Daniel masih sedang berdoa, malaikat surga itu langsung sudah sampai, saudara. Zup.
Coba kita bayangkan, dari sorga ke bumi hanya 1 menit. Tidak ada pesawat apapun secepat itu. Nah, sebagaimana malaikat yang selalu siap sedia melayani Tuhan. Nah, Tuhan juga mengharapkan bangsa Yehuda punya sikap sedia melayani Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan dengan cepat, dengan segera. Tidak menunda-nunda, apalagi mengabaikannya. Nah, hal ini juga mengajarkan kepada kita supaya kita siap sedia melayani Tuhan. Bersemangat terus melayani Tuhan. Selama masih ada kesempatan, lakukan dengan segera. Dengan hati yang tulus. Jangan menunda waktu COVID selesai. Nanti kalau COVID-19 sudah selesai, saya akan melayani. Saudara, ini namanya menunda-nunda. Nanti kalau waktu lulus kuliah baru melayani. Nanti kalau saya dapat istri baru melayani, Pak. Sungguh-sungguh nanti saya. Ada juga bilang, nanti Pak kalau saya dapat anak baru saya akan melayani Tuhan. Ada yang bilang, nanti Pak kalau saya sudah tua saya akan melayani. Pasti Pak. Saya akan memberikan hidup saya buat Tuhan. Saudara, ini namanya menunda-nunda. Saya mendorong kita untuk kita punya sikap namanya meskipun. Katakan sama-sama, meskipun. Artinya apa? Meskipun masih ada COVID-19, saya akan tetap melayani Tuhan. Sekalipun memang kita harus jaga dengan prokes. Ya, pakai masker, jaga kesehatan, makan yang bagus, pakai hand sanitizer, tetapi tetap melayani Tuhan. Sekalipun saya pernah kena COVID, tetap melayani Tuhan. Saudara, saya bukannya nggak pernah, saya juga sudah pernah kena COVID. Saya tidak mau trauma dengan itu. Selama masih hidup, selama masih ada kesempatan, saya akan tetap melayani Tuhan. Apalagi belum kena COVID, ayo layani Tuhan. Ya. Jadilah kita senantiasa bersemangat di dalam Tuhan. Orang yang bersemangat di dalam Tuhan, itu adalah bagian bukti kita hormat kepada Tuhan. Rendah hati di hadapan Tuhan. Amin. Ayat selanjutnya, ayat 3 dan 4. Apa yang Tuhan perlihatkan kepada Nabi Yesaya? Dikatakan begini, sama-sama kita baca ya. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Nah, para malaikat itu berkata begini, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Saudara, ini mereka begitu menyadari, mereka mendeklarasikan, mereka begitu tertakjub. Tuhan itu benar-benar suci. Tuhan itu benar-benar terpisah dari dosa. Dia begitu agung, begitu mulia, begitu dahsyat. Itu yang mereka lihat. Dikatakan seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Artinya apa saudara? Kekudusan Tuhan itu mereka lihat. Saya lihat. Ya, bukan hanya untuk bangsa Yehuda saja yang Tuhan mau penuh dengan kemuliaan, tetapi seluruh bumi. Nah, seluruh bumi apa? Termasuk Bali, termasuk Denpasar, termasuk Galung, termasuk seluruh keluarga kita masing-masing. Itulah yang Tuhan rencanakan. Seluruh bumi dimanapun ada kemuliaan Tuhan. Amin. Karena Allah kita itu terpisah dari dosa, artinya begini, tidak ada sedikit pun dosa di sana. Jadi semua orang yang bisa mengalami hadirat Tuhan, yang bisa bersekutu dengan Tuhan, hidup penuh dengan damai sejahtera di dalam kemuliaan Tuhan itu adalah orang-orang yang hidupnya dikuduskan. Orang yang kudus. Saudara, sekalipun kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, dengan keinginan nih, oh saya mau mengalami Tuhan, saya mau mengalami damai sejahtera. Tetapi ingat, kalau ada dosa tinggal di dalam hidup kita dan kita tidak membereskannya,
maka saya percaya kita tidak bisa mengalami damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Amin. Betul ya? Sebaliknya yang apa? Waktu kita dalam berdoa, yang ada penuduhan dan rasa bersalah. Suami istri kalau ribut, nah lagi berantem yang suami istri ya. Kalau lagi ribut dan berantem, kemudian tidak menyelesaikannya, karena Kristen, jadi masing-masing berdoa. Istrinya berdoa di kamarnya atau suaminya di mana? Pertanyaan saya, bisa nggak berdoa? Pasti nggak bisa. Waktu kita mulai berdoa saja, langsung Roh Kudus berbicara. Hei, kamu selesaikan dulu hubunganmu dengan istrimu. Ampuni dia. Minta maaf sama istrimu. Minta maaf sama suamimu. Maafkan saya istriku, maafkan saya suamiku. Itu dulu kamu lakukan baru datang. Saya sebagai suami, saya ngomong begini karena saya punya pengalaman, saudara. Pastor juga manusia. Tetapi yang saya lakukan, waktu kami ada konflik, saya akan berusaha pada hari itu juga, kalau bisa pada jam itu juga, berdamai dengan istri saya. Nah, kalau sebagai suami mau berdamai dengan istri, jangan mengklarifikasi. Jangan menyatakan kebenarannya. Yang ada malah tambah ribut. Kalau kita bilang, maksud saya begini, maksud saya begitu, tambah ribut. Yang ada hanyalah, aku minta maaf, saya minta maaf, sayangku. Sekalipun saudara merasa benar. Itulah suami istri. Saudara ingat peraturan ya, istri selalu benar. Itu joke ya. Yang benar itu kita harus sesuai kebenaran kepada firman Tuhan. Nah, kalau ada suami istri, saudara, mereka bisa bertengkar selama 3 hari. Ada yang mempertahankan karena gengsi, menunggu siapa duluan minta maaf. Ada yang nunggu 1 minggu. Wah, ada yang berbulan-bulan. Berarti 1 minggu itu, 1 bulan itu, berbulan-bulan itu pasti nggak bisa berdoa. Kalaupun mereka datang ke gereja, nggak rasa apa-apa. Walaupun bajunya bagus, bajunya neces, dandanannya keren. Lihat orang, wow, Bapak luar biasa. Ibu cantik sekali. Tapi dalam hatinya apa? Kering kerontang. Kenapa bisa begitu? Karena ada dosa yang ditinggal. Karena itu hendaklah kita tanggalkan semua itu. Mari kita segera berdamai dengan orang siapapun. Baik ayah kita, anak kita, teman kita. Harus berdamai dengan mereka. Nggak ada pilihan lain. Sebab mau bertemu dengan Allah harus hidup di dalam kekudusan. Itulah Tuhan kita. Tidak bisa kita sembarangan. 1 Petrus 1 ayat 15 ayat 16 berkata begini. Kita sama-sama baca ya. Yang keras sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Aku ini adalah Allah. Tetapi bagaimana kalau sekarang saya masih berdosa, Pak? Saya masih hidup dalam ketidakkudusan, Pak. Jawabannya adalah bertobat kepada Tuhan. Minta ampun segera kepada Tuhan. Tanggalkan semua dosa itu. Saudara, ini yang dialami oleh Yesaya. Di selanjutnya Yesaya 6 ayat 5 ayat 7 berkata begini. Ini respon waktu Tuhan memperlihatkan kepada Yesaya. Dan apa Yesaya respon Yesaya dikatakan begini. Lalu kataku, celakalah aku, binasalah aku. Ini bicara tentang bagaimana dia merasa tidak layak, enggak layak di depan Kau Tuhan. Ya, bahasa tidak tertulisnya, ampunilah saya Tuhan. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir juga. Bagaimanalah juga bangsaku ini. Namun mataku telah melihat Sang Raja. Yaitu Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari serafim itu terbang mendapatkan aku. Jadi malaikat mendatangi ya Yesaya gitu ya. Kemudian di tangannya ada bara yang diambilnya dari sepit di atas mezbah. Saudara, itu seperti persembahan zaman dulu gitu ya, yang ada apinya, yang ada baranya, ditaruh ke mulutnya, saudara. Jadi ini
Ada yang menerjemahkannya, ada yang mengartikannya itu benar-benar terbakar itu mulutnya si Yesaya, saudara. Dia bilang, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Jadi waktu Yesaya berkata, celakalah aku dan aku binasa, artinya Yesaya mengakui keberdosaannya dan ketidakkudusannya. Dia menyadari kenajisannya. Yesaya menyadari dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Dia perlu kekudusan dari Tuhan. Dia memerlukan anugerah dari Tuhan. Dan kita lihat, waktu Yesaya mengakui ketidakkudusannya di hadapan Tuhan, Tuhan mengampuni dia. Ayat 7 berkata begini. Sama-sama kita baca. Ia menyentuhkannya kepada mulutku berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini kita suka menjelekkan orang, menyindir orang. Ada yang suka menggosipkan orang, atau suka kata-kata kasar, saudara, ini kita namanya hidup di dalam ketidakkudusan. Ini adalah sesuatu yang najis di hadapan Tuhan. Tidak layak di hadapan Tuhan. Karena itu, mari kita dengan rendah hati minta pengampunan dari Tuhan. Amin. Karena kita nggak bisa datang dengan ketidakkudusan di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan mengampuni kita dan menguduskan kita. Dan kabar baiknya, Tuhan pasti menguduskan kita. Datang dan menguduskan kita. Mungkin dengan malaikatnya mendatangi kita langsung. Zup, datang dengan segera. Menghanguskan dosa-dosa kita tadi ya. Jadi kalau tadi saya datang langsung, malaikat itu datang kasih bara api. Sampai terbakar mulutnya itu kira-kira. Dan kita datang mungkin tidak seperti itu lagi, bahwa api persembahan itu gitu ya. Tapi Tuhan datang dengan Roh Kudusnya. Jangan bakar kita, membuat kita tidak tahan, membuat kita harus meninggalkannya karena kita tidak merasa damai sejahtera. Kemudian setelah Yesaya dikuduskan, saudara, apa yang Tuhan mau Yesaya lakukan? Nah ini, setelah Yesaya dikuduskan, apa yang Tuhan mau? Yesaya 6 ayat 8 berkata, sama-sama kita baca ya, 1, 2, 3. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Setelah dikuduskan Tuhan, Tuhan mengutus Yesaya untuk menyampaikan perintah Tuhan kepada bangsanya. Menyampaikan apa yang Tuhan katakan kepadanya. Dan Yesaya dengan segera merespon Tuhan itu, panggilan itu, dan berkata, ini aku, utus aku Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang sudah terlebih dahulu diampuni dan dikuduskan oleh Tuhan, suara Tuhan yang sama juga kepada Yesaya juga akan mendatangi kita. Pasti Tuhan bicara, maukah engkau kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Jadi Tuhan mau supaya kita menjadi alatnya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Supaya apa? Supaya mereka, orang lain juga bertobat kepada Allah. Supaya mereka juga bisa hidup kudus. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ada kerinduan di sini. Jadi kalau kita melihat dosa orang lain, kita sudah nggak nyaman. Betul ya? Kalau ada teman saudara yang sudah dikuduskan Tuhan, saudara melihat teman saudara hidup dalam dosa, saudara nyaman nggak? Enggak. Itu adalah satu rasa atau suatu sinyal, satu konfirmasi dari Roh Kudus. Ayo katakan buat temanmu supaya mereka berbalik. Apalagi kalau kita baca di selanjutnya di Roma 6 ayat 23 berkata, saudara, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara,
Mari setiap kita pada hari ini beri diri kita dikuduskan oleh Tuhan. Dan kalau kita yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, saudara yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, saudara sudah merasa tidak nyaman dengan orang-orang berdosa, enggak seperti saudara sudah tahu bahwa saudara ini berbeda. Tetapi perintah sama Tuhan katakan kepada kita, mari berbelas kasihanlah buat keluargamu. Berbelas kasihanlah kepada teman-temanmu yang belum bertobat. Karena apa? Kalau mereka belum dikuduskan, tidak dikuduskan, mereka akan hidup di dalam maut. Maut sedang menanti mereka. Artinya apa? Neraka menjadi tujuan hidup mereka kalau tidak dikuduskan. Itu yang terjadi. Lihat keluarga kita dengan hal yang sama. Orang-orang kita kasih dengan hal yang sama. Jangan dibiarkan, jangan dicuekin. Sesungguhnya ada kasih karunia Allah di dalam hidup mereka. Kalau mereka dikuduskan, mereka akan mengalami kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Jadi, kembali ke pertanyaan tadi, mengapa Allah kita layak dipercaya? Mengapa dia satu-satunya layak diandalkan? Karena setiap orang yang bertobat dan percaya kepadanya akan dikuduskan. Dan setiap orang yang dikuduskan akan memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi pesan Tuhan bagi kita pada hari ini, mari kita terus jaga hidup kekudusan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa punya kuasa, supaya kita bisa juga dipakai Tuhan untuk mau membawa berita kekudusan buat orang lain. Supaya orang lain juga dikuduskan, supaya mereka memperoleh kehidupan kekal, dan bukan hanya itu, mereka mengalami damai sejahtera, sukacita di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saya berharap firman ini memberkati setiap kita. Kita berdoa. Kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur. Firman-Mu ini Tuhan, melalui penglihatan Yesaya ini, kami percaya inilah hati Tuhan juga buat kami yang ada sekarang ini Tuhan. Supaya kami hidup dalam kekudusan Tuhan. Supaya kami boleh diampuni oleh Tuhan. Supaya kami boleh dipakai oleh Tuhan. Hamba percaya Tuhan, setiap kami yang beribadah hari ini Tuhan, Tuhan mau mereka dikuduskan. Dan Tuhan mau memakai mereka sebagai alat-Mu, membawa kabar kepada keluarganya, membawa kabar kepada teman-teman dekat mereka Tuhan, bahwa Tuhan mau hidup setiap orang kudus, dan supaya mereka boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Karena itu Tuhan, biarlah firman ini meneguhkan hati kami Tuhan, untuk kami memperoleh belas kasihan kepada mereka yang belum percaya. Berkati seluruh jemaat, kuatkan seluruh jemaat, teguhkan seluruh jemaat untuk hidup di dalam panggilan Tuhan, untuk hidup menghormati dan takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus setiap kita berkata, amin.